beberapa hari terakhir ini umat baginda Nabi berkumpul, datang berbondong-bondong dari penjuru negeri untuk menuju Baitul Haram. Kemudian mereka menuju Arafah untuk berkumpul di sana, ngadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal yang mereka lakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah, melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima. Dan dijanjikan bagi mereka segala kebaikan, pengampunan dari Allah, akan diganti semua biaya yang pernah mereka keluarkan untuk keberangkatan mereka. Dan tidak ada balasan kecuali surga. Dan cerita seperti ini hendaknya kita jadikan bahan untuk membawa ruh kita, baik yang sudah pernah menginjakkan kaki di Makkah atau yang belum. Ayo kita bawa roh kita ke tempat-tempat tersebut. Lihat dengan mata hati Anda, mata hati rindu, mata hati kerinduan kepada Makkah al-Musyarrafah, Ka'bah Musyarrafah, Makkah Mukarramah, dan Madinah Munawwarah, yang di situ ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat kenangan, biarpun Anda belum sampai ke tempat tersebut, akan tapi biasakan menghadirkan, memperbaharui, memperkuat kerinduan Anda kepada Makkah untuk ziarah rumah Allah dan ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan kerinduan Anda yang sudah dilapangkan rizkinya oleh Allah, jadikan itu azam, niat kuat Anda untuk menjalankan kewajiban, melaksanakan ibadah haji. Adapun yang belum mampu, pandanglah perjalanan haji ini adalah dengan keyakinan Anda bahwa Allah Maha Kuasa. Jangan berkata aku tidak mampu karena aku fakir. Yang menjadikan Anda berangkat adalah Allah. Dan memperkuat kerinduan itulah yang harus kita hadirkan, rindu yang sesungguhnya, agar haji kita juga haji yang sesungguhnya. Berbondong-bondong umat berkumpul di tempat tersebut dan memohonlah kepada Allah bahwa Anda adalah satu di antara mereka. Kalau tidak tahun ini, akan ada tahun yang akan datang. Tidak ada tahun yang akan datang, masih ada tahun berikutnya. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Pandang kuasa Allah, Allah yang Maha Kuasa. Jangan melihat kekuatan Anda, yang kekuatan kita hanya dari Allah. Kita semua lemah. Yang kaya pun sesungguhnya tetap fakir, biarpun ada orang kaya raya, tapi oleh Allah tidak diberi kerinduan, dia akan berangkat. Ada orang kaya raya, harta melimpah, bolak-balik Mekah pun bisa setiap hari, akan tapi Allah tidak titipkan kerinduan di dalam hatinya, maka ia pun tidak akan berangkat. Akan tapi kekuatan kerinduan seorang hamba ternyata menjadikan dia berangkat biarpun tanpa bekal. Allah sampaikan ke tempat tersebut. Ada saja sebabnya. Maka lihat kuasa Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa. Dan kita berkumpul di tempat saat ini adalah untuk memantapkan kerinduan. Kalau di hari seperti ini, di hari Arafah, jika tepat hari Arafah di Mekah sana, mereka berkumpul di padang Arafah, memohon, mengadu kepada Allah. Dan di saat seperti itu baginda Nabi memberikan kabar. Ada Sayyidina Umar ibn Khattab saat itu, baginda Nabi memberikan kabar bahwasanya
Allah mengampuni semua yang ada di padang mahsyar. Allah memberikan pengampunan kepada semua yang ada di padang mahsyar. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini untuk kami saat ini atau untuk orang yang datang setelah kami?" Nabi menjawab, "Untuk kalian yang datang saat ini dan orang yang datang setelahmu ila qiyamis saati, sampai hari kiamat tiba." Yang berkumpul di padang Arafah mengadu memohon kepada Allah, mereka adalah golongan hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada pada zaman Nabi waktu itu atau orang yang datang setelahnya hingga akhir zaman. Kemudian ada rasa kasih yang ada pada hati Sayyidina Umar, para sahabat, tentang saudara-saudarinya yang belum bisa berangkat. Belum bisa berangkat karena tidak ada bekal atau mungkin karena sakit. Indah sekali diampuni oleh Allah di saat berada di padang Arafah. Lalu bagaimana tentang sanak kerabatku yang belum bisa berangkat? Mereka di negeri masing-masing, yang berangkat dari sekian ribu orang hanya 1, 2, 3, 4. Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengutus baginda Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin, yang mengutus Nabi Muhammad sebagai kasih sayang untuk semesta, yang Nabi adalah Ar-Raufur Rahim, yang sangat penuh kasih. Beliau bersabda, "Saumu yaumi Arafatah." Puasa di hari Arafah. Saumu yaumi Arafatah, puasa di hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah, aku berharap, memohon kepada Allah dengan puasa Arafah, Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kabar gembira bagi kita yang belum bisa melaksanakan haji, yang belum bisa wukuf di Arafah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Anda bisa berpuasa puasa Arafah, ternyata puasa Arafah adalah juga sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkumpul juga di tempat ini. Memang tidak ada wukuf di Arafah kecuali orang haji. Akan tapi berkumpulnya kita saat ini adalah juga untuk memantapkan kerinduan kita untuk wukuf di Arafah. Di sini terjalin silaturahim. Yang tidak pernah bertemu menjadi bertemu, dan di sini akan kita hadirkan hal-hal yang perlu untuk kita hadirkan, amalan-amalan yang tepat untuk kita hadirkan pada kesempatan seperti ini. Di 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah mulai tanggal 1 hingga hari ini sampai esok hari, dalam banyak riwayat dari baginda Nabi SAW tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Termasuk hari ini bagian daripada 10 awal Dzulhijjah. Ada satu riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu shalihu fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di hadapan Allah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal saleh di dalamnya. Tidak ada hari-hari yang melebihi daripada hari 10 awal Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna, maka perbanyaklah di 10 awal Dzulhijjah ini untuk at-tahlila, membaca tahlil, wa takbir, membaca takbir, wa tasbih, membaca tasbih, wa tahmid, membaca tahmid. Kalau dikumpulkan itu bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka sebaik-baik zikir yang hendaknya kita baca adalah zikir-zikir seperti itu, yang di dalamnya ada tahlilnya, di dalamnya ada takbirnya, di dalamnya ada tasbihnya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga dianjurkan di saat-saat di hari Arafah, hadis Nabi bunyi yaumu Arafah khairud du'ai, doa
yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah yang dipanjatkan di hari Arafah. Tentunya perlu kita maknai lebih luas, bukan saja orang yang wukuf di Arafah, akan tapi siapapun yang menemukan hari Arafah seperti saat ini. Maka ini saat yang paling tepat untuk kita berdoa memohon kepada Allah. Khairud doa, doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka nanti akan kita hadirkan panjatan doa bersama-sama. Kemudian Nabi menyebutkan khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sebaik-baik yang diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada nyerupai Allah. La syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah sebaik-baik yang kita baca di saat-saat semacam ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dianjurkan di saat-saat seperti ini nanti kita bersama-sama merenungi perjalanan hidup kita, baik dan buruknya. Jika baik yang kita rasakan atau kita sadari, maka bersyukurlah. Karena tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan kebaikan berderma 1.000 rupiah kecuali karena dipilih oleh Allah. Apalagi Anda berderma ratusan juta atau miliaran. Bagaimana Anda bisa berderma? Dari mana uang ratusan juta Anda itu? Jawabnya dari Allah. Bukan sampai di situ saja. Siapa yang menjadikan Anda berkehendak? Siapa yang menjadikan Anda mau mendermakan rezeki Anda? Kalau bukan karena Anda dipilih oleh Allah, Anda tidak akan mau mengeluarkan uang biarpun hanya 1 rupiah. Jadi Anda harus menyadari bahwasanya di saat Anda bisa melakukan kebaikan dengan harta Anda, itu artinya Anda dipilih oleh Allah. Kemudian kebaikan yang lain yang bisa Anda lakukan itu juga dari Allah, kemudian dari Allah. Maka ayo kita merenungi perjalanan hidup kita di masa yang lalu. Jika banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, mari kita bersyukur. Bersyukur, menyadari bahwasanya itu semua adalah dari Allah. Ada orang keker gagah perkasa, tapi ternyata belum tentu dia bisa mampu memanggul di pundaknya semen berkilo-kilo atau kayu ataupun beban yang sangat berat berjam-jam, akan tapi belum tentu dia bisa melakukan sholat. Belum tentu bisa melakukan sholat. Bisa saja dia main badminton atau olahraga di tengah malam berjam-jam sampai keluar keringat. Apakah jaminan dia bisa tahajud hanya 7 rakaat saja, 2, 2, 2, 1? Padahal kalau bicara tentang capeknya, capekan mana? Capekan dia berolahraga, akan tapi kenapa dia tidak bisa melakukan sholat? Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka sekaligus hari ini untuk koreksi, jika ternyata Anda bisa mengeluarkan tenaga Anda untuk selain ibadah, tapi ternyata Anda kok kurang rindu untuk sholat, hari ini kita berubah. Yang bisa melaksanakan badminton di tengah malam atau apa lagi, apa olahraga malam hari yang biasa dilakukan di malam hari itu apa biasanya? Kalau Anda bisa main futsal atau segala macam, kalau Anda bisa melakukan dengan mengeluarkan keringat, Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, berapa rakaat yang bisa aku tegakkan di tengah malam? Ingat bahwa tidak ada seorang hamba bisa melakukan sujud sekali sujud kecuali dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang lainnya, amalan-amalan kebaikan yang selama ini Anda lakukan. Tidak bisa Anda melakukan itu semua kecuali karena dipilih oleh Allah. Kemudian juga kita melihat perjalanan di masa lalu kita, dosa-dosa kita. Saat ini saat dikabul oleh Allah, saat Allah menanti permohonan kita, permohonan ampun. Di saat seperti ini dianjurkan kita membanyak istighfar, membaca istighfar sebanyak-banyak, mohon ampun kepada Allah. Maka jangan sembunyikan dosa Anda di hadapan Allah. Anda menyembunyikan dosa Anda di hadapan manusia, ya memang seharusnya seperti itu. Akan tapi di hadapan Allah, Anda jangan sembunyikan. Adukan. Mungkin saat ini terlalu berat bagi Anda untuk meninggalkan dosa itu, tapi kalau sudah Allah memilih Anda, lihat Anda akan menemukan kemudahan.
semudah-mudahnya. Mungkin ada di antara kita yang masih berurusan dengan riba, dengan bisnis yang sangat besar, penuh dengan riba dan riba dan riba. Tuhanmu Allah Maha Kuasa untuk merubah semuanya. Sangat mudah bagi Allah untuk mengganti dengan modal yang bersih, halal, sehingga Anda tidak lagi berurusan dengan riba. Kuncinya Anda mengadu kepada Allah dan menyadari kalau itu sebuah kesalahan, menyadari kalau itu dosa. Yang sering meninggalkan sholat tapi saat ini bisa mendengar suara ini, adukan kepada Allah, ya Allah, aku malas melakukan sholat, aku banyak dosa ya Allah. Yang masih sering minuman keras, yang masih berjudi, judi, apalagi hari ini ada judi online. Ingat, hei hamba Allah, biarpun engkau melakukannya di tempat sembunyi, di kamar yang sudah engkau kunci, maka ketahuilah Allah Maha Tahu. Apakah tidak rindu Anda untuk dimuliakan oleh Allah? Bergegaslah menuju kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, siapapun Anda. Anda yang tidak bertegur sapa dengan sanak kerabat dan saudara, saat inilah waktunya kita untuk berdamai dengan sanak kerabat dan saudara. Jangan simpan dendam, kebencian berlarut-larut. Mumpung hari mulia saat ini, kita akan mengadu kepada Allah. Kita adukan kepada Allah segala kekurangan kita. Allah yang akan menyempurnakan. Jika itu dosa, Allah akan mengampuni, dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus menuju pengampunan Allah. Makanya nanti semuanya menghadirkan kesalahan masing-masing. Yang repot orang tidak sadar tentang kesalahan dirinya. Sebesar apapun dosamu, hai hamba Allah, sebanyak apapun kesalahanmu, Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih luas dari dosa yang kita lakukan. Dengan catatan kita segera menyadari dosa itu. Kita menyadari dosa itu dan segera mohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Yang dikatakan dosa besar sekalipun akan menjadi kecil, bahkan akan hilang dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Anda sudah dibawa ke tempat mulia, maka jangan sampai kita pulang kecuali dosa sudah diampuni oleh Allah. Adukan kepada Allah, menyerulah kepada Allah dengan hati Anda, dengan kesadaran yang sangat, dengan penuh kesadaran dari hati yang penuh keinsyafan akan dosa-dosa tersebut. Ngadulah kepada Allah, dan akan kita hadirkan nanti di akhir acara ini. Kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini untuk bekal. Dan mari kita bersama-sama membaca beberapa kali zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Kemudian setelah itu kita baca Al-Biratul Fatih. Kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 11 kali. Kemudian baca la ilaha illallah mungkin juga 11 kali. Kemudian baca istighfar, mungkin istighfarnya kita masukkan dalam wiridul fatihnya, agar sesuai, agar kita mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan Nabi. Maka dengan petunjuk dari baginda Nabi, tentu amalan itu jauh lebih dahsyat, lebih besar pahalanya. Mari kita baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Allah yang maha mengetahui tentang keadaan kami. Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Engkau maha tahu tentang hajat kami. Engkau maha tahu tentang hajat kami. Kami mohon ya Allah, kabulkan hajat kami. Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Di hari-hari yang mulia ini Allah, di 10 awal Dhul Hijjah, khususnya di hari ini Allah, kami mengadu kepadamu ya Allah. Kami banyak salah, kami banyak dosa, dan sungguh kami yakin, seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menghapus, mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Maka kami adukan kepadamu ya Allah dosa kami ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Kami semua ini ya Allah, sebesar apapun dosa kami, pengampunanmu lebih agung dari dosa ini ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, jika ada di antara mereka yang malas-malasan melakukan salat, sungguh ya Allah mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan hukum mereka dengan dosa itu, akan tapi kami mohon ampuni dosanya dan jadikan dia esok hari menjadi ahli salat. Ya Allah yang sering berurusan dengan perjudian ya Allah, judi ya Allah, sungguh itu dosa besar. Cukup ya Allah jika Engkau ingin memasukkannya ke neraka-Mu yang pedih itu ya Allah. Akan tapi ya Allah itu umat kekasih-Mu Nabi Muhammad berasyhadu an la ilaha illallah. Kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Yang pernah ya Allah berurusan dengan riba, hentikan ya Allah dari riba. Yang berbuat zalim kepada sesama, kami mohon ya Allah hentikan ya Allah. Suami istri yang sering berbuat zalim, hentikan saja ya Allah. Kami mohon ya Allah, ganti dengan kasih sayang. Kami tidak rela ya Allah jika ada di antara mereka ini yang berbuat zalim kepada pasangannya, zalim kepada saudara, yang berbuat waris ya Allah. Berikan kesadaran, jadikan mereka saling mencintai dan tidak lagi berbuat waris ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Amat banyak dosa-dosa kami ya Allah, yang kami tidak bisa sebut satu demi satu di tempat ini, akan tapi ya Allah Engkau Maha tahu. Ampuni kami semua ya Allah. Jangan disisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam perkumpulan kami, keindahan dalam rumah tangga kami, keindahan dalam perkumpulan kami. Jauhkan kami dendam dan dengki dan benci ya Allah. Jauhkan ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Bertemu di dunia dalam keindahan hingga kelak di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.